Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami selama 3 minggu. Di sini pertama perkenalkan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, pembuatan aplikasi mobile e-commerce yang dimana aplikasi ini membantu proses jual beli secara online melalui perangkat mobile. Di dalam aplikasi ini terdapat dua bagian utama, yaitu bagian user sebagai pembeli dan bagian admin sebagai pengelola aplikasinya. Melalui aplikasi ini, user dapat melihat produk, menambahkan produk ke keranjang, melakukan check out, dan melihat status pesanan. Sedangkan admin dapat mengolah data produk, melihat pesanan yang masuk, mengatur status pesanan, dan mengelola proses pengiriman. Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk mempermudah proses transaksi antara penjual dan pembeli agar menjadi lebih praktis, cepat, dan struktur. Selanjutnya, kami akan menjelaskan fitur-fitur yang telah kami buat pada aplikasi ini. Aplikasi ini kami kembangkan sebagai aplikasi mobile untuk memudahkan proses pemesanan produk secara lebih praktis dan terstruktur. Dalam pengembangannya, aplikasi dibangun menggunakan Flutter sehingga dapat menghasilkan tampilan antarmuka yang responsif dan nyaman digunakan pengguna. Sistem aplikasi terdiri dari dua sisi utama, yaitu user dan admin. Pada sisi user, pengguna dapat melakukan login, melihat daftar produk, melihat detail produk, menambahkan produk ke keranjang, hingga melakukan checkout dan melihat riwayat pesanan, serta tracking pemesanan. Sedangkan pada sisi admin, tersedia fitur untuk mengelola data produk, memproses pesanan, dan mengatur pengiriman barang. Dalam proses pengerjaannya ini, kami membagi pengembangan berdasarkan fitur agar pengerjaan lebih terstruktur dan setiap anggota dapat fokus pada bagiannya masing-masing. Namun, seluruh fitur tetap saling terhubung sehingga membentuk satu alur sistem yang utuh. Pada demo kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana alur pengguna aplikasi secara keseluruhan, mulai dari pengguna masuk ke aplikasi hingga proses pemesanan selesai diproses. Di sini saya akan menjelaskan bagian fitur user pada aplikasi e-commerce ini. Nah, pada aplikasi ini user berperan sebagai pembeli. Nah, sebelum mereka menggunakan aplikasi, user harus login terlebih dahulu. Nah, jika mereka belum ada akun atau akun dan segala macam, mereka harus registrasi dulu di sini. Nah, setelah registrasi, baru mereka bisa login menggunakan akun yang sudah terdata di sistem. Nah, setelah mereka registrasi, di sini mereka bisa melakukan login menggunakan akun yang telah daftar pada di registrasi. Selanjutnya di sini ada bagian homepage, mana ini merupakan halaman utama yang menampilkan produk-produk yang tersedia pada halaman yang tersedia. Nah, pada halaman ini user dapat melihat daftar produk, gambar produk, nama produk, harga, dan juga informasi singkat dari produk tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada bagian pesanan, di mana nanti setelah user melakukan pemesanan ataupun check out barang, di sini eh, di, akan keluar status pesanan mereka, apakah itu sudah dikemas, sudah dikirim, ataupun sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini ada bagian chat, di mana chat ini membantu untuk para user bertanya tentang stok barang, apakah masih tersedia ataupun tidak, yang akan langsung terhubung pada sistem admin. Kemudian di bagian profil, di sini ada profil, detail profil kita. Kita bisa ubah nama profil, foto profil, ataupun alamat. Di sini ada menunya. Misal di sini kita mau ubah nama kita ataupun nomor kita. Bisa nambahkan tanggal lahir dan jenis kelamin, itu opsional. Ini alamat. Untuk tampilan alamat,
Bisa ubah password juga dengan memasukkan password lama dan mengkonfirmasi password yang baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada tabel file produk. Nah, jadi file produk itu berfungsi sebagai model data pada aplikasi itu untuk menyimpan dan mengatur informasi mengenai produk. Jadi di dalam file produk ini biasanya itu dapat sebuah kelas bernama produk. Nah, kelas ini tuh digunakan untuk mendefinisikan atribut atau data apa saja yang dimiliki oleh sebuah produk seperti ada ID produknya, nama produk, harga produk, deskripsi dan kategori produk yang telah dimasukkan. Contohnya itu kita menggunakan final string itu ada final string ID, final string name, double price, string image, dan description. Di situ kita bisa masukkan ID-nya, ID dari produk kita, nama dari produk kita, harganya, gambarnya pun kita bisa masukkan, dan deskripsi mengenai produk kita. Nah, di sini kami sudah memasukkan beberapa produk. Di situ ada nugget, daging sapi iris, dumpling, dan juga bakso. Jadi, fungsi utama dari file produk itu adalah agar data produk itu menjadi lebih struktur dan mudah dikelola. Dengan adanya model ini itu kita bisa membuat variabel produk itu secara terpisah di banyak tempat. Jadi, semua informasi produk itu kita sudah bungkus dalam satu objek di dalam di sebuah produk. Jadi file produk ini itu mempermudah pengguna di berbagai halaman. Contohnya di halaman daftar produk, di detail, keranjang, checkout, hingga ke riwayat pesanan. Contohnya itu kayak ketika aplikasi kita ingin menampilkan produk pada produk, maka data seperti nama, harga, dan gambar itu bakal diambil langsung dari si objek produk. Jadi bisa kita simpulkan bahwa file produknya itu memiliki peran penting sebagai pusat struktur dalam aplikasi. Nah, sehingga proses pengolahan data itu menjadi lebih efisien, terorganisir, dan memudahkan pengembangan aplikasi secara signifikan. Baik, lanjut itu saya akan menjelaskan mengenai uh, keranjang. Nah, jika kita sudah memiliki produk, otomatis kita bisa masukkan ke dalam keranjang. Di sini kita bisa klik add to cart. Jadi, fungsi dari keranjang ini itu menampilkan sebuah produk. Nah, jadi pembeli itu akan memilih produk yang akan dibeli, mengatur jumlah produk, dia mau tambahkan berapa. Jadi setelah kita add to cart, otomatis tuh bakal ketambah di keranjang. Keranjang yang ini. Di keranjang belanja. Di keranjang belanja, item tuh akan terlihat bahwasannya kita sudah masukkan produk yang kita ambil. Contoh kayak kita sudah masukkan nugget. Di sini sudah tertera harganya, berapa bisa yang kita masukkan. Kemudian kita bisa hapus data tersebut. Kayak di sini kita bisa masukkan otomatis 3 produk. Nah, 3 produk itu memiliki subtotal 75.000, biaya pengirimannya itu 1.000, dan bakal otomatis bertambah sendiri gitu, kayak 76.000. Nah, setelah itu kita bisa masuk lanjut ke pembayaran item. Juga bisa langsung otomatis kurangi produknya itu di sini. Kayak misalnya kita ambil sudah 3 produk, kita bisa bakal otomatis kurang bisa jadi 2 ataupun 1, ataupun kita bisa tambah secara otomatis 3, dan bisa hapus produk yang sudah kita ambil. Nah, setelah kita hapus, keranjang bakal otomatis kosong dan bisa kita isi dengan produk yang ingin kita masukkan seperti itu. Merupakan sedikit penjelasan saya mengenai produk dan juga keranjang belanja. Di sini saya Azria, saya akan menjelaskan untuk bagian yang checkout dan pesanan user serta yang tracking. Nah, jadi setelah user memilih produk seperti ini, setelah user memilih produk, dia akan ditambahkan ke keranjang. Jadi setelah produk ditambahkan seperti ini, produk akan masuk ke keranjang.
Nah, lalu user bisa memilih dia mau beli 1 kah atau 2 kah atau lebih. Lalu user dapat langsung men-check out dengan melanjutkan ke pembayaran. Nah, lalu setelah itu kita pilih metode pembayarannya, bisa bayar di tempat, e-wallet, dan transfer bank. Misal kita mau transfer bank, misal mau bayar di tempat aja. Lalu kita klik check out. Nah, ini langsung udah masuk nih nanti ke adminnya. Baru nanti kita sebagai user bisa nge-track si order tadi, bisa nge-track order kita. Misalnya pesanan diterimanya jam berapa dan tanggal berapa, terus diprosesnya kapan. Pokoknya kita tuh tahu itu pesanan lagi di mana dan sedang diapakan. Nah, informasi pengirimannya juga langsung dikasih tahu siapa yang ngirim dan estimasi tibanya kapan. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi fitur checkout dan pesanan ini sangat penting nih dalam aplikasi e-commerce. Karena bagian ini menjadi penghubung antara proses pemilihan produk oleh user dan proses pengelolaan pesanannya oleh admin. Tanpa fitur ini, user nggak bisa ngelakuin pemesanan secara lengkap. Dan admin juga nggak bisa tuh menerima pesanan dari pembeli. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fitur checkout dan pesanan pada aplikasi user berfungsi untuk memudahkan user dalam melakukan pembelian, memastikan detail pesanan, mengirim data pesanan ke sistem, serta memantau status pesanan kita sampai pesanannya selesai. Demikian. Baik, di sini saya akan mulai mendemo melakukan login. User akan lanjut di rutenya langsung ke home screen. Ini kita bisa melihat produk apa saja yang disediakan oleh toko, kemudian lihat detail produknya yang berisi gambar si produk ini, kemudian harganya, kemudian kita bisa menambahkan ke keranjang ataupun tanya produk langsung ke chat adminnya, bisa bertanya apakah produk ini tersedia atau tidak. Baik, setelah menambahkan produk ke keranjang, kita bisa melakukan check out. Yang sebelumnya kita harus melakukan ke pembayaran. Di sini kita juga bisa edit di keranjang, kita menghapus produk yang kita masukin ke keranjang tadi. Dan bisa dipilih mau dari tempat atau COD, transfer bank, tersedia berbagai bank, kemudian e-wallet, ada GoPay, Dana, dan lain-lain. Check out, langsung masuk ke pesanan saya. Di sini kita bisa melihat track ordernya, apakah pesanan ini sudah dikemas atau sudah dikirim. Kemudian bisa lihat detail pesanannya juga, apa saja yang sudah kita pesan. Produknya ini detail produknya mulai dari harga, ongkir, dan segala macam, alamatnya sudah benar atau belum. Pada menu pesanan juga langsung masuk pesanan yang tadi kita sudah pesan. Baik, sekiranya cukup sekian untuk demo aplikasi kami di sisi pengguna secara keseluruhan.
saya akan menjelaskan bagian aplikasi untuk adminnya. Nah, pada bagian admin ini, admin dapat melakukan login terlebih dahulu sebelum masuk ke sistemnya. Eh, Setelah berhasil login, admin akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, jadi untuk login adminnya itu, admin harus mengisi email terlebih dahulu, lalu kata sandi, dan masuk. Langsung timbullah tampilan dashboardnya. Nah, dashboard ini berfungsi untuk menampilkan informasi utama yang berkaitan dengan pengelolaan aplikasi. Nah, melalui halaman admin, admin dapat mengelola produk yang tersedia di aplikasi. Dan dapat kita lihat juga di tampilan dashboard ini ada beberapa informasi yang langsung dapat diperoleh oleh admin. Nah, di mana di sini ada 4 card yang menampilkan bahwa pesanan hari ini itu jumlahnya ada berapa, lalu pendapatan selesainya itu ada berapa, dan pesanan yang sedang diantar itu jumlahnya berapa, lalu pesanan yang sudah dikonfir atau yang perlu dikonfir itu ada berapa. Lalu di sini juga ada pesanan terbaru yang masuk, data-data pesanan terbaru yang masuk. Nah, di sini ada 1 pesanan terbaru yang masuk, lalu ada juga data objek aktif yang akan mengantarkan pesanan-pesanannya customer. Lalu, admin juga dapat menambahkan produk baru dengan mengisi data seperti nama produk, harga, stok, kategori, gambar, dan deskripsi produk. Selain itu, admin juga dapat mengedit produk apabila terdapat perubahan, misalnya perubahan harga, stok, atau keterangan produk. Nah, lanjut saja kita ke em, fitur produk. Nah, di sini admin dapat menambah, seperti yang saya katakan tadi, dapat menambah data produk. Nah, di sini saya akan simulasikan bagaimana admin ini dapat menambahkan data produk pada aplikasi websitenya. Nah, di sini kita klik saja tambah produk, lalu kita pilih upload foto. Nah, di sini, nah, setelah itu kita klik nama produknya apa. Dan di sini nama produknya adalah dumpling. Lalu dia kategori frozen, kategori seafood. Nah, lalu masukkan harganya berapa? Kita buat di sini 35.000 dan stok awalnya itu kita isi 10. Lalu kita klik simpan dan data terbaru akan tampil di halaman data produk. Nah, di sini sudah ada data yang baru saja saya masukkan tadi. Lalu, selain menambah data produk, admin juga dapat menambah stok barangnya. Nah, di sini ini data baru yang sudah saya masukkan tadi, dumpling seafood. Sini admin dapat menambahkan data stoknya, stok produk berhasil ditambah. Oke, selanjutnya selain itu, admin juga dapat melihat nih laporan dari keuangannya bagaimana dan dapat langsung diekspor men- dan dapat langsung diekspor ke file Excel yang dapat langsung di-download juga. Selanjutnya itu ada halaman pelanggan. Di sini tuh admin dapat melihat informasi pelanggan yang melakukan pemesanan. Data pelanggan ini berisi nama, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat pelanggan. Nah, pada halaman pelanggan ini juga, admin dapat melihat detail pelanggan. Di sini tuh, admin dapat melihat riwayat pesanan yang telah dilakukan oleh pelanggannya. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dan simulasi dari saya mengenai aplikasi admin. Selanjutnya bagian kelola pesanan dan pengiriman akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kelola pesanan dan pengiriman pada halaman admin. Pada bagian admin ini terdapat beberapa menu yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan transaksi, yaitu kelola pesanan, chat, pelanggan, untuk pengiriman jika ada atur pengiriman, dan daftar ojek. Pertama, saya akan menjelaskan bagian kelola pesanan. Pada halaman kelola pesanan, admin dapat melihat data pesanan pelanggan karena pada sistem yang kami buat pada bagian web admin ini belum tersambung langsung dengan aplikasi user, maka untuk sementara data pesanan masih dapat ditambahkan secara manual oleh admin. Nah, di sini tuh admin dapat menambah pesanan.
Dan sini admin dapat memilih pelanggan. Habis itu metode pembayarannya tanggal, produk yang mau dibeli, yang tersedia, ya seperti dumpling, jumlah yang dibeli. Di sini kita bikin 2, dan yang catatan ini opsional saja. Terus disimpan. Nah, di sini pesanan telah ditambahkan. Setelah pesanan berhasil ditambahkan, pesanan tersebut akan masuk ke dalam halaman kelola pesanan di sini. Nah, di sini juga tuh admin dapat melihat detail pesanan dan mengupdate status pesanan. Di sini tuh status pesanan masih menunggu konfirmasi. Nah, admin tuh mengupdate status pesanan menjadi proses. Admin juga dapat memilih ojek pengiriman. Di sini kan sini belum ditugaskan. Nah, admin dapat memilih ojek pengiriman. Terus ini catatannya, ini opsional saja. Simpan, status pesanan telah diperbarui. Nah, setelah diperbarui dan di sini tuh bakal statusnya berubah menjadi diproses seperti yang di update oleh admin tadi. Selanjutnya itu ada fitur chat. Fitur chat ini digunakan sebagai media komunikasi antara admin dan pelanggan. Melalui fitur ini, pelanggan dapat menghubungi admin apabila ingin bertanya mengenai produk. Terus, em, fitur chat ini membantu admin untuk memberikan informasi secara langsung kepada pelanggan. Misalnya, ada produk yang stoknya habis, admin dapat memberitahu pelanggan melalui chat. Dengan adanya fitur chat ini, hubungan antara admin dan pelanggan menjadi lebih cepat, jelas, dan teratur. Tentu admin juga dapat mengechat ke pelanggan melalui fitur chat tadi. Selanjutnya di sini ada bagian atur pengiriman. Nah, pada bagian ini admin dapat menentukan ojek yang akan mengantar pesanan pada pelanggan karena sistem ini menggunakan ojek khusus yang terhubung dengan toko. Maka admin dapat melihat ojek berdasarkan data yang sudah tersedia. Nah, di sini tuh admin dapat memilih ojek yang akan mengantar pesanan tersebut. Misalnya memilih Andi Rahman. Ojek berhasil dipilih. Oke. Nah, selanjutnya ada halaman daftar ojek. Di sini tuh admin dapat menambahkan data ojek baru jika ada ojek tambahan yang bekerja sama dengan toko. Di sini tambah ojek, nama, misalnya Melati, nomor HP-nya 08. Nih, nah ditambahkan. Ojek berhasil ditambahkan. Tambahkan data ojek tadi itu masuk ke daftar ojek. Nah, di halaman ini juga admin dapat mengubah data ojek jika ada perubahan. Misalnya mengubah nomor telepon. Terus disimpan. Di sini data ojek berhasil diperbarui. Nah, di sini juga admin dapat menghapus ojek yang tidak lagi bekerja sama dengan toko. Nih, seperti ini kita hapus. Oke. Dengan adanya fitur kelola pesanan, data pelanggan, chat, atau pemilihan pengiriman dan daftar ojek, admin dapat mengelola proses transaksi dengan lebih rapi. Walaupun sistem admin belum tersambung langsung dengan aplikasi user, admin tetap dapat mencatat pesanan secara manual, mengatur status pesanan, berkomunikasi dengan pelanggan, memilih ojek pengantaran, dan memantau proses pengiriman sampai selesai. Demikian penjelasan dari saya mengenai bagian kelola pesanan, data pelanggan, chat, atau pemilihan pengiriman, dan daftar ojek pada web admin. Baik, demikian presentasi hasil aplikasi mobile e-commerce dari kelompok kami, aplikasi AMY Frozen Food. Dari aplikasi yang telah kami buat dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat membantu proses jual beli secara online menjadi lebih mudah dan terstruktur. User dapat melihat produk, menambahkan produk keranjang, melakukan check out, serta melihat status pesanan. Sedangkan admin dapat mengelola produk, melihat pesanan yang masuk, mengatur status pesanan, dan mengelola proses pengiriman. Kami menyadari bahwa aplikasi ini masih memiliki kekurangan, apalagi aplikasi kami belum 100% selesai. API-nya belum terhubung maksimal.
baik dari segi fitur maupun pengembangan sistemnya. Oleh karena itu, kami sangat menerima kritik dan saran agar aplikasi ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun hasil dari aplikasi yang kami buat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.